Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali pada saat teduh komunitas pemunian hati. Mari kita mau mengawali saat teduh kita dengan doa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami untuk kami boleh mengawali hari kami dengan bersatu bersama. Ya Bapa, firman-Mu yang mengatakan, di mana 2, 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, walaupun hanya melalui media Zoom, tetapi kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Ya Bapa, kami mohon Engkau mengurapi semua pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, dari doa, puji-pujian, renungan firman. Engkau yang akan berkati saat teduh ini dari awal hingga akhir. Beracaralah ya Bapa, mohon kiranya Engkau mengurapi kami semua, juga peserta yang hadir pada saat teduh pagi hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Berkati ruangan tempat kami berdoa, Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengganggu berjalannya acara saat teduh pagi hari ini. Bapa, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami pada pagi hari ini. Kiranya hanya Engkau yang beracara, Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau pimpin kami semua yang hadir. Beracaralah ya Bapa dari awal saat teduh ini hingga akhirnya. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Awal pagi ini marilah kita bersatu hati dengan kerendahan hati, mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa di sorga karena telah memberikan satu hari yang baru buat kita. Marilah kita sama-sama mengangkat lagu pujian ini hanya untuk Bapa di sorga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.
kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya benar ya Allah Bapa, sungguh indah awal pagi ini. Kami bisa berkumpul dengan senyuman. Kami bisa bersatu hati, bersama-sama duduk di sini, duduk jenuh di kaki Allah. Ya Bapa, sungguh pun kami penuh dengan kesibukan dalam hidup kami, dalam pergumulan kami. Tetapi ingatlah Allah Bapa, hati kami tetap mengasihimu. Mata kami tetap tertumpu kepadamu. Bapa, dengarlah suara kami yang selalu memanggil namamu. Sudilah kiranya Bapa hadir di sini bersama-sama dengan kami. Sesungguhnya mata kami tidak melihat, tetapi Engkau tahu hati kami selalu mengandalkanmu. Ya Roh Kudus, berhembuslah di sini. Jamahlah setiap hati kami. Kami memerlukan Engkau, ya Roh Kudus, agar urapan memenuhi kami satu persatu, supaya kami bisa merasakan hadirat-Mu. Janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Hati kami sungguh kecil, tapi hati Bapa sungguh besar. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami pada pagi ini, karena kami merindukan Engkau, ya Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Roh Kudus dengan kuasa-Mu
Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di hati kami. Oh,
merekatas Malaysian merekatas Malaysian merekatas Malaysian merekatas Malaysian merekatas Kiranas merekatas Malaysian merekatas Malaysia 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 merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas Malaysia merekatas merekatas Malaysia Kiranas Yara merekatas karana marakarani sendere kalalala marakara. Yara karana marakarani sendere. Yara marakarani sendere kara. Yara karana mara. Mari kita hening, kita dengar suaranya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan syukur kepadamu. Karena pagi ini kembali kau hadirkan di dalam Zoom ini. Kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang punya kuasa, yang mengerti isi hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar setiap hari, yang boleh kami jadikan rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami selalu rindu firman-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Tina. Berkati dan urapi Tina ya Bapa, agar ia mampu membawakan isi firman-Mu, dan biarlah Engkau singkirkan segala penghalang yang ada di dalam diri kami, agar kami mampu untuk mendengar apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Inilah makanan rohani kami ya Bapa. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan memohon kehadiran Bapa untuk mengungkap pesannya bagi kita semua. Bapa, ini hamba-Mu Tina. Pada saat ini hamba akan membawakan firman. Hamba jauh dari kata layak ya Bapa. Tapi Engkau yang memilih hamba, maka mampukan hamba ya Bapa untuk menyampaikan pesan bagi kami semua yang hadir di Zoom ini. Percayalah Bapa, kami siap mendengarkan. Bacaan pagi ini diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Ya, itu IG Maka namanya. berdirilah Lewi itu dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah orang-orang lain. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, "Bukan orang sesat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian firman. Pujilah Kristus. Hikmat yang saya dapat secara pribadi dari perikop yang tadi kita bacakan adalah kasih setia Tuhan. Selagi kita berada di dunia ini, kita tidak akan lepas dari namanya penilaian atau penghakiman dari sesama manusia. Baik itu keluarga dekat, sahabat, ataupun rekan kerja, serta lingkungan kita. Seperti yang diceritakan di dalam Injil, Tuhan Yesus diguncingkan oleh para kaum Farisi, di mana Tuhan Yesus makan dan minum bersama seorang pemungut cukai, yang dianggap memiliki kelas yang sangat rendah karena
mereka mengambil uang daripada kaum-kaum Yahudi. Tuhan Yesus hadir di dunia dengan membawa misi, yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa. Misi yang hanya diketahui oleh Yesus, Tuhan Yesus pribadi. Seperti diungkapkan di ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Begitu besar kasih Tuhan, Dia datang bagi semua kalangan. Untuk yang paling hina sekalipun, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Saudara-saudara terkasih, banyak sekali daripada kita semua yang ada di sini, yang terkadang ingin menjadi manusia baru, menjadi pribadi baru, sesuai dengan kehendak Allah, tetapi terhalang oleh penilaian orang lain. Padahal orang-orang tersebut tidak berkontribusi apapun dalam hidup kita. Kita hendaklah memikirkan kehendak Bapa di surga dan daripada memikirkan respon manusia yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Kalaupun kita ingin mendengarkan nasihat ataupun pendapat dari sesama kita, maka akan lebih bijak kita untuk melihat background mereka, cara hidup mereka, dan apa yang mereka kerjakan di dunia ini, apa yang mereka pikirkan, sehingga kita mampu mencontoh hal-hal baik dari mereka. Saya pribadi bersyukur bisa tergabung dalam komunitas pemurnian hati ini dan menemukan sebuah komunitas yang bisa saling membangun dan menguatkan di masa-masa hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara, pada saat ini, bila dalam hati saudara masih ada keraguan, maka singkirkanlah itu semua. Bagian kita hanya cukup untuk mengarahkan hati dan pikiran kita dan memusatkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini untuk Bapa di surga. Seperti tertulis di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Juga tertulis di Yosua bab 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun Ia pergi. Tidak ada satu kata terlambat atau tertinggal, karena semua berproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian kita hanya memusatkan hati pikiran kita untuk melakukan hal-hal baik seturut kehendak Bapa. Renungan ini akan saya tutup dengan penggalan lagu dari Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya membawakan renungan ini. Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini. Dan Engkau sampaikan lewat anak-Mu terkasih Ibu Tina. Dalam firman-Mu Engkau berkata, bukan orang sakit yang memerlukan tabib, tetapi bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapa, kami menyadari bahwa kami orang berdosa, lemah dan tidak sempurna.
Di masa Prapaskah ini, kami membuka hati untuk sapaan-Mu, memohon ampun atas segala dosa-dosa. Keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan foto. Sama. 1, 2, 3. Layar berdua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.